Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu dosen Siti Sunaida SHI SPD MM. Hari ini kami dari rekan-rekan kelompok 11 akan membawakan tema diskusi mengenai lembaga pengelola wakaf. Namun sebelum menuju ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 11. Yang pertama adalah Muhammad Fari Baktiar, yang kedua adalah Yusa Ahmad Firdaus, yang ketiga adalah Kisma Rawati. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu wakaf. Wakaf secara etimologi ialah al-hab, yaitu artinya menahan. Perkataan wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yakifu wakfa, yang memiliki arti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Sementara secara epistemologi ialah menahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Menahan di sini maksudnya adalah tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sedangkan secara istilah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum semua umat menurut syariah. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya wakaf adalah suatu tindakan pemanfaatan harta benda. Wakaf dilakukan oleh wakif, baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang secara hukum memenuhi syarat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya adalah dasar hukum tentang wakaf. Seperti yang kita ketahui, seseorang yang berwakaf atau wakif tidak menerima apa-apa kecuali amal ibadah atau amal jariah. Hal ini seperti yang tertera dalam dasar wakaf itu sendiri. Yang pertama, dasar dari Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kemudian ada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang memiliki arti, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian apa yang kamu cintai. Kemudian dasar selanjutnya adalah dasar dari Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77, perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Tidak hanya itu, ada juga dasar hukum dari hadis Nabi. Yang pertama adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah hadis Bukhari dan Muslim. Ini adalah merupakan hadis yang sangat populer mengenai wakaf. Hadis ini menceritakan tentang Umar bin Khattab yang mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar bin Khattab meminta saran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau, wakafkanlah tanah yang ada di Khaybar itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Kemudian ada dasar hukum dari ijma ulama. Para ulama sepakat bahwasanya wakaf itu merupakan suatu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak hanya itu, wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia. Saat ini, wakaf telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke-12 Masehi, yakni ketika
terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran Wali Songo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan atau istana. Masjid dan pesantren-pesantren di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya. Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual (haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta. Yang kedua, mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau diperuntukkan wakaf. Yang keempat, sighad, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian bendanya. Syarat wakaf. Syarat wakaf ada 4. Yang pertama, syarat wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta terbagi menjadi 4. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan. Syarat yang kedua, syarat mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan terdiri dari 4. Yang pertama, benda harus memiliki nilai guna. Yang kedua, benda tetap atau benda bergerak. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus tertentu ketika terjadi akad wakaf. Yang keempat, benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad. Syarat yang ketiga, syarat mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau diperuntukkan wakaf terdiri dari 2. Yang pertama, tertentu atau muayyan. Yang kedua, tidak tertentu atau ghairu muayyan. Syarat yang keempat, syarat sighad, yaitu pernyataan atau ikrar. Wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Selanjutnya ada harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Selanjutnya ada bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ada benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak meliputi uang. Wakaf uang dilakukan oleh LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan juga pada aset real. Selain itu ada logam mulia. Logam mulia yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya mempunyai manfaat jangka panjang. Selain itu ada surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan juga benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya mushaf, buku, dan kitab. Selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka pengembangan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nasir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada.
BWI hadir untuk membina Nasir agar aset wakaf dikelola dengan baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 49 Ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang. Antara lain yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap Nasir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat yaitu memberhentikan dan mengganti Nasir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan yang terakhir yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Selain itu, BWI juga mempunyai visi dan misi. Antara lain, visi BWI adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misinya yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan potensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan Nasir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, yaitu mengkoordinasi dan membina seluruh Nasir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, yaitu menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Demikianlah pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.